Halo semuanya, ketemu lagi di video saya di channel Brian Peter. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Di video kali ini saya masih mau ngebahas tentang pivot table. Kalau di video sebelum-sebelumnya saya membahas tentang basic daripada pivot table dan juga membuat grafik atau membuat chart, kemudian fitur-fitur yang ada di pivot table. Nah, kali ini di video ini saya mau nge-share ke kalian bagaimana cara memasukkan rumus di dalam pivot table itu sendiri. Seperti biasa, file latihan ini akan saya linkkan di deskripsi, dan juga video-video saya sebelumnya terkait dengan pivot table juga akan saya linkkan di deskripsi. Oke, langsung saja. Di sini saya punya data penjualan yang meliputi tanggal, nama, produk, jumlah barang yang terjual, dan harga satuan barang. Oke, langsung saja kita klik ke sembarang tempat. Jadi kita bisa membuat pivot table ini secara langsung kalau data mentahnya sudah dalam bentuk tabel. Kita klik di sembarang tempat, misalkan di sini, kemudian masuk ke insert, kemudian buat pivot table. Nah, kalian bisa pilih di sini new worksheet, yaitu membuat sheet baru, atau existing worksheet. Jadi dia akan menempatkan pivot table-nya satu sheet dengan data mentah. Nah, kita buat yang new worksheet supaya terpisah dari data mentahnya. Nah, di sini kita ganti namanya dengan pivot table. Oke, kita insert coba. Nah, kita hilangkan dulu grid line-nya. Oke. Nah, di sini kita tinggal masukkan data pivot table yang ingin kita buat. Kita coba di sini nama karyawan, kemudian quantity, kemudian satuan harganya. Nah, kita coba kasih garisnya supaya biar enggak kelihatan berantakan. Kita kasih ke border, kemudian ini kita kasih angka rupiahnya. Nah, di sini sudah ada data pivot table. Jadi di sini ada data pivot table berdasarkan nama karyawan. Nah, dari nama karyawan ini kita mau membuat kriteria. Jadi kalau misalkan si Alan ini penjualannya misalkan di atas 50 barang, dia akan mendapatkan bonus 5% dari total penjualan. Nah, di sini kan belum ada total penjualan nih. Jadi kalian tidak perlu membuat data di sini kan. Di data mentah ini kan belum ada nilai total penjualan. Nah, kalian tidak perlu membuat data itu di sini. Kalian bisa langsung membuat total penjualan itu berada di pivot table itu sendiri. Jadi kalian klik di pivot table-nya. Kalian masuk ke analyze, kemudian field, item and set. Kalian pilih calculate. Di sini ada name. Name sini adalah judul yang ada di sini nantinya. Nantinya akan muncul judul di sini. Kalian tinggal ganti sini misalkan total penjualan ya. Total penjualan. Total penjualan ini kan rumusnya unit barang yang terjual dikalikan satuan harga, jadi sama dengan, nah, rumus di pivot table ini dia tidak bisa membaca sinteks, artinya kita harus menulis manual. Dia nggak punya sinteks di rumus pivot table. Kita buat manualnya di sini. Jadi quantity, kemudian insert field. Nah, di sini sudah masuk quantity, yaitu yang ini, jumlah barang yang terjual ini. Kemudian dikali, nah, kalian klik bintang di atas ini, tekan shift, kemudian angka 8, kalian akan muncul bintang sini. Kemudian dikalikan satuan yang ini. Nah, ini satuan. Kemudian insert field, lalu kita add. Nah, dia sudah muncul di sini. Total penjualan sudah muncul di sini. Nah,
Di sini juga sudah muncul. Di pivot table field di sini sudah muncul nih total penjualan. Kalian tinggal klik OK di sini. Nah, dia langsung masuk ke dalam pivot table. Kita kasih formatnya, kita buat rupiah. Nah, sini. Oke, cukup mudah ya untuk membuat rumus di pivot table. Padahal jumlah ini tidak ada di data mentah. Jadi di pivot table pun kalian bisa menjumlahkan angka. Lalu yang kedua, kita buat kriterianya. Itu kan kriterianya misalkan coba kita ketik jika jumlah unit atau barang yang terjual lebih dari 55, maka si karyawan ini akan mendapatkan bonus 5%. Maka akan mendapatkan bonus 5% dari total penjualan. Nah, kita buat kriterianya seperti ini. Jadi nanti di sini kita akan membuat kolom baru, yaitu bonus untuk karyawan yang penjualan barangnya ini, unit barang yang ini lebih dari 55, mendapatkan bonus 5% dari nilai total penjualan. Nah, coba kita buat rumusnya. Sama seperti sum tadi, kita letakkan kursornya di pivot table, kemudian pilih analyze, lalu field, item, and set. Nah, pilih calculate field. Nah, kita masukkan di sini. Nah, nama field ini kita ganti bonus misalkan. Bonus. Nah, rumusnya di sini kan kita mau pakai kriteria, jadi masuk fungsi logical. Nah, di pivot table ini dia tidak bisa memasukkan sinteks, yaitu kita harus ketik secara manual. Jadi, kalau kalian mau memasukkan rumus logical ke dalam pivot table, kalian harus paham betul logical text dari rumus-rumus yang ada di Excel. Nah, ini sama dengan if buka kurung. Di sini kan value teksnya kan kita mau ambil jumlah barang lebih dari 55. Nah, jumlah barang itu kan yang di sini. Quantity dalam kurung unit. Nah, ini quantity dalam kurung unit. Kita insert field lebih dari 55, koma. Nah, koma ini maka dia akan mendapatkan bonus 5% dari total penjualan. Nah, kita pilih total penjualan, kemudian insert field, dikalikan 5%. Koma. Nah, jadi di dalam formula pivot table ini kita bisa membaca jika jumlah barang lebih dari 55, maka total penjualan dikali 5%. Nah, kita hanya mau mencari yang di atas 55. Kalau misalkan di bawah 55, maka dia tidak dapat bonus. Sederhananya seperti itu. Kita pilih 0, kemudian tutup kurung, kita add. Nah, dia sudah muncul di sini bonus. Dia sudah muncul di pivot table field. Kita klik OK di sini. Nah, dia sudah muncul. Nah, ini sudah muncul. Kita coba formatnya kita. Di sini sudah kelihatan bahwa yang mendapatkan bonus 5% dari total penjualan adalah si Anthony. Kemudian ada Bradley dan juga ada Damala. Nah, ini ada Stewart. Ada beberapa orang yang mendapatkan bonus karena menjual barang lebih dari 55. Nah, cukup gampang ya membuat rumus di pivot table.
Nah, di pivot table ini kalian bisa ngedesain juga. Jadi ngedesain kolom barnya ini di sini. Kalian tinggal pilih desainnya seperti apa. Nah, kalian mau seperti apa bisa dibuat desainnya. Misalkan kita buat desainnya yang agak lebih cerah, misalkan yang ini. Nah, misalkan yang lebih berwarna gitu, yang ini. Di pivot table kalian juga bisa mengganti judul-judul yang ada di atas ini, sum of quantity. Nah, tetapi judul yang ada di atas ini dia tidak boleh sama dengan judul yang ada di data mentah. Misalkan di sini kan ada quantity, unit, satuan, kemudian ada nama karyawan. Nah, ini jangan disamakan dengan yang data mentah. Kalau mau mengganti, kita cukup klik langsung di sini, kita langsung ketik. Misalkan kita samain dengan data mentah nih, kita coba dulu. Quantity dalam kurung unit. Nah, dia nggak akan mau karena datanya sama dengan data mentah. Kita kita ganti misalkan. Nah, baru bisa. Jadi harus berbeda dengan data mentah. Oke, itu saja materi tentang bagaimana memasukkan rumus di dalam pivot table. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.